Lah, kamu tidur jam berapa kalau misalnya gitu? Enggak tidur kayaknya juga pernah sih. Atau pernah tidur itu. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Saturday Night Story bersama saya. Kembali dari episode 1 yang lalu. Kemarin sama Kirana, sekarang sama dua talenta baru dari Semaku. Dua input baru dari Semaku. Oke, sebelumnya jangan sampai lupa aku dimarahin sama ibu guru agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, harus seperti itu. Iya. Ya, salam toleransi guys. Di antara kita muslim semua ya. Iya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi di episode ke-9 kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda dari biasanya. Dan nggak cuma sebagai narasumber, beliau berdua ini juga siswa baru di Semarang. Mungkin dari ladies first, dari mbaknya terlebih dahulu, bisa perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Fauzida Arli dari kelas 10A. Kelas 10A. Umurnya 15 tahun. NIK? NIK. Enggak apa. Enggak, saya tahu. Mau ini kan, mau buat KTP sekali ya. Kalau Mas ya? Halo, nama aku Akbar Dana Saputra. Aku dari kelas 10E. Udah. Umurnya? Umur aku baru 15 tahun. 15, ini 16 tadi? 15. 15 juga berarti 2009? 2008. 8? Aku 8. 9. Akhir tahun. Jadi mereka tidak sekelas guys, dan Ya. bukan couple juga, jadi jangan thinking dulu. Oke, jadi kenapa kok kita ngundang mereka berdua ini? Sebenarnya asalnya cukup spesial. Yang pertama karena dua orang di sini adalah, ini dari mbaknya dulu, Mbak Fauziah Adara Adli. Mbak Dara ini, dia ini salah satu siswa dengan nilai tertinggi di zonasi ya, di apa namanya kalau pendaftaran tuh? PPDB sektor zonasi. Nah, kalau masnya ini, Mas Akbar Dana Saputra, ini dia adalah yang pertama adalah atlet berprestasi dari SMA-nya nggak usah disebut, udah kelihatan. Dia adalah atlet sepak takraw yang sangat berprestasi. Besok kalau nggak salah ada lomba di Solo di bulan November. Ya. Dan dia juga peraih nilai tertinggi di apa namanya? Prestasi. PPDB sektor prestasi. Ya. Oke. Pertanyaan pertama ini mungkin pertanyaan paling basic karena kalian kan siswa baru di Semaku juga. Itu jujur aja, Semaku jadi pilihan pertama bukan? Siapa dulu? Akbar dulu. Ya, terserah, nggak apa-apa. Iya. Kalau aku sih pas daftar PPDB itu Semaku jadi urutan pertama. Karena saya bukan minder ya, tapi kalau kenyataan ya emang nilai saya termasuknya cukup rendah kalau mau sekolah di kota. Sama-sama. Karena saya harus lewat prestasi dan prestasi di kota itu tinggi-tinggi. Jadi ya saya milihnya tetap Semaku aja karena ya Semaku kalau di Sleman kan nomor 1 itu. Oh iya benar. Ya. Dan juga karena juga alasan nganu Mas. Anu Mas. Yang atlet itu Mas. Jadi kan kalau atlet itu dia membela suatu daerah, tapi sekolahnya juga harus di daerah itu. Jadi kalau umpamanya saya itu sekolah di kota, otomatis saya ya menjadi atlet kota, bukan Sleman lagi. Jadi itu juga alasan saya sekolah di Semaku. Berarti nggak minder. Nggak minder. Cuma nggak cukup. Juga nggak cukup. Oh, juga nggak cukup. Kalau Dara gimana? Sama juga. Nggak kasih orientasi dong, maksudnya. Jangan. Oh sama, ntar dikira jiplak bener, kamu dikira atlet juga nanti. Ya kalau awalnya tuh cuma mantau doang kan yang di kota itu, awalnya tuh Padmanabhat, tapi ternyata tinggi banget yang lewat jalur prestasi. Terus yang kedua tuh mantau SMA 1 Teladan. Itu juga tinggi banget jadi nggak bisa. Berapa sih itu? 362. Tinggi. Yang Terendah itu. Ya, 362 Teladan. Iya kayaknya. 363 Teladan. Kok Padmanabhat itu 372. 372. Iya. Orang jenius mana? Apa enggak?
Ya enggak, pertanyaan dulu, kenapa enggak orang-orang Benelux tuh pindah tempat ke Jerman kayak maksudnya mereka cukup kredibel kalau misalnya suruh belajar di luar gitu harusnya. Jadi Akbar tadi karena tetap pengen membela Sleman juga. Ya bener. Kalau Dara karena ngelihat nilainya di sana ketinggian. Itu sebenarnya keresahan semua orang juga sih. Masuk Tapi di sini jadi pilihan pertama. Jadi pilihan pertama. Di zonasi. Karena melihat kondisi tadi. Iya dong. Enggak apa-apa. Maksudnya Iya. semua orang mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Kalau misalnya saat itu nilaiku 39 pun juga. Oh juga enggak tahu nih bulan keberapa ya. Bapak guru. No offense. Kita berbicara fakta. Aduh, salah. Salah tempat guys. Nggak apa-apa. Oke, terus kemarin kita di bulan apa tuh? Bulan bulan Juli ya. Bulan Juli kita udah melaksanakan MPLS juga. Ya. Saat itu juga yang mengkoordinasi kebetulan aku juga ada Mbak Dea, ada Mas Sultan juga kemarin bertugas jadi panitia. Kalian ada nggak? Kesan pertama kalian apa setelah mengikuti kedua tersebut? Mungkin dari Dara dulu. Seru. Udah. Kelasnya asik-asik. Enggak, gitu. Ini mungkin perlu sedikit penjelasan. Jadi tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol di belakang dan Dara bilang kalau misalnya Mas aku introvert gitu, jadi tidak terlalu banyak bicara. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya dari Akbar gimana? Kalau aku pas MPLS ya. Ya kesannya ya seru, jelas itu. Karena sangat berbeda dari sekolah saya dulu. Saya itu dulu pas MPLS di SMP itu kan pas COVID, jadi saya belum terlalu kerasa banget bagaimana suasana di SMP-nya itu gimana. Jadi saya belum terlalu tahu dan ini pas MPLS di SMA ini saya sangat lumayan tahu ya, lumayan mengerti kalau ternyata MPLS itu sangat asik, seru, apalagi kakak kelasnya yang mendampingi itu. Ini sarkas Bobi. Ini sarkas gak nih? Enggak. Asli ya? Fakta ini, fakta. Okay. Apalagi kalau pas pertama kali masuk itu kan hari Jumat, ada technical meeting sebelum MPLS itu. Saya denger kakak kelasnya ngomong kok kayaknya asik. Oh, kayak asik gitu. Asik, nyambung, terus kayaknya lumayan nyambung sama seleraku, humorku. Emang humormu kayak gimana, bro? Apa humor? Kelewatan dikit. Oh, oke. Kalau sama orang yang Sama nyambung, yang nyambung. sama orang yang nyambung. Iya. Oke. Kalau nggak nyambung ya tetap obrol biasa, Mas. Ada nggak contoh kakak kelas yang mungkin terkenang di kepala kalian? Siapa dulu? Waktu MPLS terserah, mau Akbar dulu boleh, mau dari dulu. Akbar dulu deh. Oke. Kak Arjen. Wah ini gila bro, ini bias, ini bohong banget. Emang aku ngapain di MPLS? Pas tuh hari Jumat itu ya, pas technical meeting lo, kan Mas Arjen telat tuh itu. Berarti aku? Ya. Enggak Mas Kavin? Enggak, Mas Kavin. Kalau kesan pertamanya tetap Mas Arjen karena pas sekali masuk kan itu langsung interaksinya sama teman-teman yang lain. Karena telat. Ya itu. Apalagi sama Faiz itu. Oh iya. Saya langsung kesan pertama, wah asik ini ketua OSISnya. Oh, Dara gimana? Kak Kavindra. Kak Kavindra. Oh iya, kenapa? Ganteng. Enggak. Oh, enggak ganteng. Oh, gitu. Bahaya, guys. Bukan. Kenapa? Kenapa Mas Kavin? Ya nggak tahu, Kak Kavin aja. Mungkin karena interaksinya dia. Enggak, karena yang dari yang hari Senin sama Jumat. Oh iya, dia emang. Jadi apalnya di kepala tuh Kak Kavindra doang. Tapi ganteng nggak? Nggak, jujur aja nggak apa-apa. Ya semua cowok kan ganteng. Oh, oke. Aduh, aku mau nyari contoh siapa yang nggak ada yang nggak ganteng. Oke, lanjut aja. Ngomong-ngomong soal PPDB, mungkin aku mau balik lagi. Kalian tuh kan PPAD tuh udah beda sama tahun-tahun sebelumnya kan? Kalau nggak salah, Iya. Itu kan matematika, IPA, sama Belo sama bahasa Inggris Iya. Iya. Jadi itu gimana? Apakah tesnya nanti tesnya bahasa? Jadi satu kan karena? Ya. Ya kan karena Bahasa jadi Indonesia 30 soal, bahasa Inggris 30 soal.
Iya, itu jadi digabung 2 jam. 2 jam. 60 soal 2 jam. Berarti itu semua jadi 3 mapel itu 2 jam semua. Itu kalian berapa hari? 3 hari. Oke. Wow. Kenapa enggak kalau tuh itu kenapa terlihat jauh lebih susah ya? Mungkin karena buat orang-orang yang mungkin dia menguasai bahasa Inggris dan harus campur sama bahasa Indonesia kan kasihan gitu, nilainya bisa terberat. Kalau kalian gimana rasanya? Mungkin kalian bukan anak-anak yang emang jago di bahasa. Dana dulu. Boleh. Gimana tadi? Enggak gini sih. Kalian merasa mungkin di antara kita apakah mungkin Dara bahasa Inggrisnya jago atau bahasa Inggrisnya jago di urusan sastra tentunya? Bahasa Inggrisnya masih kurang-kurang sih. Bahasa Indonesianya paling kalau kan aku nilainya kan digabung tuh jadi 81 ya. 81. Itu 2 mapel itu tadi. Nah, paling tuh itu karena bahasa Indonesianya 90-an terus bahasa Inggrisnya 70-an kan pasti. Oh. Iya. Itu tinggi ya. Jadi kasihan ya. Iya. Sama diri sendiri gitu. Kalau aku gimana? Kalau aku mah gak masalah sih mau digabung apa enggak, karena ya tetap kalau pas ngerjain kan kita harus fokus sama soalnya aja, nggak usah mikirin yang itu mau digabungin apa enggak. Kita tetap fokus sama soal, jawab soal, ya udah kirim pulang. Akhirnya tuh apa namanya closingannya yang penting nanti kita kirim terus kita baca Alhamdulillah bersama-sama, pasti nilainya bagus. Pulang dia bilang. Akhirnya bakal warrior nih jawabannya nih bagus nih awalnya. Aduh build up-nya ya Allah udah bagus bro. Closingannya gitu banget bro. Iya. Tapi kalau yang kalian udah merasa mungkin kayaknya aku di satu sisi di bahasa ini aku bagus, ini enggak deh. Kalau Akbar gimana? Tadi kan Dara udah bilang. Kalau aku kalau bahasa Inggris sebenarnya nggak terlalu sulit sih, tapi cuma kan yang bikin kurang bagus nilainya itu ya karena kita kurang penguasaan kosakata yang bahasa Inggris itu bahasa asing. Jadi kalau kita sekali nemu soal yang ada satu kata aja yang nggak tahu kita artinya apa, mesti kita agak susah buat memahaminya itu loh. Sedangkan kalau bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia yang mesti kita paham, tapi yang bikin agak kok nilainya mungkin tidak sesuai yang diharapin ya karena mungkin pemikiran kita beda sama yang buat jawaban. Kalau sama nggak ujian bro, nyontek ya gimana sih? Tapi oke, itu jawaban yang bisa diterima, emang bener sih. Dulu kan waktu itu dikat, emang kalian baru ya, maksudnya baru kalian yang kena itu apa di atas kalian udah? Baru kalian ya? Iya. Dulu itu masih dipisah. Dulu masih dipisah. Kamu rasanya sih ya mending dipisah aja sekalian biar nilainya nggak dimasukin di rata-rata. Kalau misalnya bahasa Inggrisku ternyata 90 ke atas terus bahasa Indonesia itu 70 ke bawah kan jadi kasihan nilainya. Terus mungkin mata pelajaran apa yang paling kalian kuasai dan kalian minati di SMP kemarin? Kalau aku sih mapel yang saya minati ada nggak ya? Sepak takraw, bandem. Bukan. Kalau saya dulu itu nggak ada yang mapel yang saya minati banget, tapi ya saya cuma berusaha biar semua nilai mapel itu bisa nggak beda-beda jauh banget gitu loh. Jadi sama rata. Ya udah. Maksudnya apakah kamu nggak maksudnya aku lebih suka MTK, lebih suka kalau yang lebih suka IPS? itu saya kalau ngitung-hitungan agak males sih. Tapi yang hitung-hitungan IPA ya. Kalau matematika yang penting saya paham soalnya sih dan saya bisa ngitungnya, saya suka. Oke, sama berarti. Iya. Malah sama matematika. Saya tidak bisa matematika. Saya cupu matematika. Tapi masuk IPA kan lucu banget. Kalau Dara gimana? Matematika sih. Memang bro, kita dapat jenius bro, sini bro, gila. Ini mungkin di ruangan ini, apakah di antara kita ada yang penggemar matematika? Dalam TK tuh nilainya paling membantu. Kenapa enggak? Ini mungkin jadi pertanyaan buat banyak orang. Kenapa orang suka matematika? Apa ya? Seru aja. Enggak, itu jawaban yang tidak bisa digunakan untuk tesis dong. Maksudnya apakah kalau ngerjain MTK tuh lebih kerasa itu lebih deg-degan gitu daripada ngerjain yang lain. Jadi kamu tuh introvert.
Jadi kita beda ya. Dia itu introvert, cuma dia suka adrenalin tuh gimana ceritanya, Bos? Wow. Sekarang enggak, mungkin ini adalah hal yang disetujui oleh semua orang bahwa MTK itu adalah stereotipnya ada pelajaran yang sangat sulit dan jarang diminati orang. Makanya kamu nggak mungkin Akbar juga menganggap bahwa orang-orang yang memang dia suka dan suka ngulik matematika, bisa ngerjain dan mudah mengerjakannya itu adalah orang-orang yang jenius. Kalau MTK-nya suka, tapi kalau MTK di IPA kurang. Gimana sih nih? Gimana sih? Soalnya di IPA tuh jawabannya tuh belum tentu pasti gitu. Kalau MTK kan pasti jawabannya. Wah itu. Soalnya di IPA tuh kadang bisa nyari rumus sendiri gitu kadang. Oh iya sih. Kamu diajar siapa? Kalian diajar siapa kan matematika? Lupa lagi. Saya Bunikan. Bunikan, Bu? Kamu juga? Sama. Bunikan juga. Kalau Bunikan nonton marah pasti dia. Wah. Kenapa matematika jadi ilmu semu? Matematika. Tapi emang iya harusnya emang ilmu pasti. Cuma entah kenapa di jenjang SMA ini semuanya terlihat abu-abu. Iya nggak Mas Sultan? Yang katanya juga jadi. Kamu sama matematika? Enggak. Sama. Berarti untuk pelajarannya kayak fisika, kimia itu kalian kurang suka ya? Gimana? Tergantung. Kenapa tergantung semua? Tergantung soalnya. Kalau gampang suka, ya sama kalau itu mah. Suara juga gitu. Kalau Bur gimana? Kalau aku selama sekolah di sini pas pelajaran fisika, kimia nggak paham sama sekali. Ya jadi siapa? Fisika siapa? Waduh. Nggak apa-apa. Fisika lupa ya guru nih. Bapak, Ibu? Tapi Pak Suharno sih. Pak Suryadi. bukan. Iya. Kalau guru Fisika di kelas saya itu beda ya, perempuan. Oh. Iya, kayaknya ya. Tapi Kak, belakang ini diajari sama yang UNC itu. Oh, sampai PL. Iya. Sama PL. Kak, kalau kimia sih baru 1 kali pertemuan kemarin Jumat sama besok. Kalau kimia yang ajar Bu Martin. Bu yang muda sebenarnya. Bu Tia. Gitu ya. Iya paling Oh, Bu Tia. Oh. belum hafal. Nggak apa-apa. Wajar. Jadi Bu Tia sama Mas Dua PPL. Pak Suha. Oh. Sebenarnya kalau sama 2 itu orang-orang dari expertnya semua gue itu, Bos. Harusnya sih paham ya. Cuma ya mungkin karena pertama awal jadi Iya. ya. Tapi emang menurut kalian itu adalah hal yang berbeda dari MTK yang kalian sebelumnya pelajari mungkin di SMP. Iya. Kalau sekarang sih materinya masih sama yang pernah diajarin di SMP dulu. Tapi kalau materi yang kedepannya nggak tahu. Lebih susah. Asas Black. Suspek. Pas. Asas Black. MTK atau IPA? Asas Black itu kimia nggak sih? Asas black. Ya. Kimia kan? Iya. Kimia ya? Kalau dari kalian, kalau terutama buat Akbar deh, kan kamu kan atlet kan? Jam terbangnya juga pasti tinggi nggak di sekitar kamu? Iya, kalau di SMA ini ya jelas padat jadwalnya. Tapi kalau seminggu belakang ini saya kurang jarang banget latihan karena ada acara juga di dusun. Oh, Ya, 17-an? 17-an itu iya. ya. Tempat kamu juga ada? Tapi aku nggak ikut. Oh iya, jelas introvert, Bos, lupa. Introvert terlucu kita nih. Introvert of the year. Besok bikin awards deh. Introvert of the year nih. Tapi enggak, kalau kalian ada metode belajar khusus enggak? Karena kan kamu atlet, kamu juga nilainya tertinggi. Biasanya ada suatu hal yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang belajar. Apa itu? Kalau aku sih yang penting niat belajar aja sih. Karena kalau umpamanya aku aja ya, aku itu kalau niat belajar hampir mungkin dari jam 9 atau 10 sampai pagi. Itu cuma belajar baca materi atau ngapalin materi. Jadi kalau saya itu cuma sekali belajar, mungkin biasanya pas kalau mau ujian, tapi saya itu belajarnya lama pas malam sampai pagi biasanya sih. Tapi tidak sehat dong. Iya. Masa dia besok UTBK, wah saya belajar semalam, saya kebut. Nggak bisa. Iya, SKS ya. Setelah ngebut semalam. Sama tempatnya pingsan. Tapi itu berhasil ya? Berhasil. Berarti kemarin PPAD kayak gitu? ASPD. ASPD. Saya lupa belajarnya gimana. Tapi kalau ASPD itu kan
saya nggak terlalu belajar materi, cuma latihan, yang penting latihan soal aja Iya, sih. Oh iya benar. Berarti konsep yang lain udah tinggalin, yang penting ngerti soalnya. Iya. kayak gini mah. Iya. Tapi kenapa nilai lebih rendah? Berarti metodenya sama yang ngomong nih. Biasanya kenapa lebih tiga empat nggak sih kalau belum ditambah sama prestasi? 349. Tambah 9 sih tapi 350 loh. Kalau kamu gimana? Sama? Sama lagi? Jangan sama dong. Gimana ya, bingung ya. Soalnya lupa. Tapi kalau kamu tuh termasuk gimana? Apakah termasuk orang yang ambis? Maksudnya, oh dari semester awal udah start kita kejar buat sampai materi yang semester akhir tak kebut terus? Enggak sih. Enggak. Yang penting jangan dibuat stres. Why? Emang bisa belajar gak stres? Gimana ya, bingung ya. Jadi tuh kadang kalau misalnya ada tugas, terus besoknya ulangan paling jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kuat kamu? Ya kan disambi itu, ya sholat, terus makan, mandi. Oh, enggak. Soalnya mungkin ya ini nggak tahu nih. Kalau aku sama Sultan nih, aduh Mas Sultan lagi yang kena. Biasanya itu belajar 30 menit. Aduh, kok gini ya, pusing. Buka COD apa buka apa namanya Resident Evil, main game gitu dulu. Baru nanti lanjut belajar lagi. Itu pun kalau misalnya masih mau belajar, kalau nggak mau belajar, lanjut aja. Iya sama. Nggak mungkin dong, nilai kamu tuh 35 lebih. Kamu nggak bisa Ya, pakai itu kan statement karena di sekolah tuh ada jadwal yang harus setengah 6 bukan setengah 7 itu harus sudah sampai sekolah, sampai yang khusus pelajaran ASPD itu harus sampai jam 12, jadi pelajaran 5 jam. jam ke 0 bukan? Iya, jam ke 0. 5 jam. Next aku ada? Jam ke 0 nggak ada. Kok bisa? Kok bisa? Iya. Oh jadi tempatmu ada jam 0? Terus sama Sabtu. SMP Teladan? Mm. Teladan tuh, sorry. Berarti kamu kenal sama Mas Zafi? Iya. Itu kakak kelasmu? Oh iya. Dia dulu di SMP gitu. Dulu di SMP gimana sih? Aduh, enggak begitu itu. Gak begitu Lupa ya, Mas, ya? Enggak begitu. Nggak kenal. Kenapa kamu judging dong? Ya bisa jadi kan cuma saya. Udah ikut judging. Sangkat. Sorry. Gak apa-apa. Oke, jadi tadi ini yang kira kamu tuh introvert. Cuma kamu kenal berapa orang di atasmu? Iya, kan kelasnya cuma itu. Aku tuh angkatan kedua, kelasnya itu cuma 1. Jadi sampai angkatan ketiga tuh kelasnya cuma 1. Tapi aku ngelihat SMP Teladan tuh, udah SMP Teladan belum? Belum. Itu dulu kan aku sering main basket ke sana. Iya, TSC kan. Buset. Wow. Ada AC-nya. Gede banget main basket pakai AC tuh. Waduh. Pemanasan gak jadi panas tuh. Freezing jadi dingin kelar dari Starboy dari sana tuh. Lucu banget emang. Lobby juga ada AC-nya 4. Wah. Terus di lorong per kelas itu juga ada AC-nya per ya. Saka, Al-Azhar enggak kayak gitu Saka? Toilet ada AC-nya. Buset! Enggak, ntar dulu, enggak. Nah, ini ya, ini kita sebagai SMP negeri juga, sama-sama SMP, toilet ada AC. Kita tuh kalau misalnya kedinginan, terus kita habis minum kedinginan kan kebelet pengen buang air kan, itu ke toilet tujuannya buat wah anget, habis dikeluarin, jadi nggak kebelet lagi. Ini udah sampai WC, belum jadi buang air, udah kebelet pengen buang air yang lebih besar lagi dong kalau ada AC-nya, tambah dingin bos. Iya kan? Iya. Sistem ekskresinya tidak berfungsi. Kulit buat apa? Gak usah pakai kulit lah. Udahlah. Buang airnya. Buang airnya udah pakai itu aja. Tapi emang itu terjadi? Iya. Beneran? Kok bisa sih? Al-Azhar gak ada loh kayak gitu? Ada gak? Gak ada Al-Azhar kayak gitu. Kenapa kita jadi roasting teladan? Maaf ya, Bang. Gak apa-apa. Oke, kita berhenti di situ soal teladan. Yeah. Kita berhenti di situ soal teladan. Kita balik lagi ke metode belajar. Berarti yang penting kalian belajar aja terus. Terus pokoknya di-push sekuat tenaga. Iya. Lah kamu tidur jam berapa kalau misalnya gitu? Enggak, tidur kayaknya juga pernah sih. Atau pernah tidur itu mungkin cuma 1 jam atau setengah jam. Pernah itu. Dulu pas SMP. Tapi cuma sekali 2 kali itu. Bentar, kok sorry, ini kamu tuh atlet ya? Iya. Maksudnya pasti ada dong. Tapi kan itu tak imbangi sama olahraganya. Bukan olahraganya, maksudnya kan butuh recovery, Bos. Recovery-nya ya hari lain lah. Di siang hari kan juga bisa toh. Wah, buset, Bos. Kamu bisa gitu? Bisa. Oh, gila.
Kok bisa ya? Enggak, kebetulan nggak jadi deh. Oke, aku paham. Jadi tapi itu bukankah hal yang tidak sehat untuk dilakukan? Tidak sehat jika sering. Tapi itu tidak sering. Tidak sering saya. Oh, kamu makan dikontrol nggak? Makan dikontrol. Saya kontrol sendiri. Oh, dikontrol sendiri. Iya. Jadi kalau saya makan ngambil sendiri. Terus porsi makannya itu lauknya harus seberapa atau pakai apa, yang nggak boleh pakai minyak. Terus nasinya juga nggak boleh banyak-banyak. Iya kan atlet. Iya benar sih atlet. Dia loncatnya tambah tinggi. Iya. Oke, mungkin terakhir aja deh. Inspirasi kalian siapa? Mungkin dari Akbar dulu aja. Karena kamu yang atlet bos. Aduh. Saya inspirasi saya siapa ya? Ding dong ding dong ding dong diri dong ding dong ding dong ding dong. Ini nanti di atas sudah nih bola takraw muter di kepalanya. Masih loading deh. Aduh, lamanya. Amboy. Gak tahu. Masa nggak ada inspirasi? Ronaldo, Mungkin ya bisa. Cristiano Ronaldo. Bukan Ronaldo yang Nazario, siapa? Siapa ya? Ini mungkin fakta unik dulu. Jadi tadi itu dia sempat cerita, saya bisa main sepak takraw mas, cuma saya nggak bisa main sepak bola. Itu konsepnya gimana? Iya. Itu nggak masuk akal Iya, menurut kamu, masuk iya akal. kan? Kan itu sama-sama ditendang. Iya, sama-sama ditendang. Iya, tapi kan teknik nendangnya beda itu. Tapi maksudnya dasar sepak bola kamu tahu dong, bisa dong. Tahu. Dribble, passing, shooting. Dribble ada. Iya, tahu. Iya. Tapi kalau langsung praktek pas main tuh, aduh, nggak bisa. Balik ke inspirasi. Siapa? Neymar, bukan? Kan, masa main bola sih? Ya kan sama-sama main bola, bos. Gimana sih? Ya bener siapa? Masa nanti apa namanya? Inspirasinya pemain catur nggak bisa. Gini sama salto kan beda, bos. Gimana sih? Siapa ya? Pas aja lah. Pas aja. Ini pertanyaan simpel. Indonesia kamu mengidolakan siapa deh? Mengidolakan siapa dalam hidup kamu? Nggak ada ya. Bapak bisa. Oh, Bapak kamu bisa. kedua orang tua. Katanya bisa. Iya bisa, iya. Cuma kenapa jawabnya lama? Oke, kedua orang tua. Kenapa kedua orang tua? Ya karena Mikir lagi nih. Ini kan lama lagi nih, bos. Ya ampun. ya karena orang tua saya udah berjuang buat apa ya? Ya. Heboh sendiri. Ya karena kan jelas orang tua saya udah mendukung saya sampai di titik ini. Saya dapat prestasi kan mesti karena doa orang tua. Nadanya biasa aja. Nadanya biasa aja. Ini closingannya jadi lama banget. Udah masih berdoa. Oke, gitu lanjut. Oke, gitu aja. Karena sudah mendukung kamu, membesarkan kamu gitu kan. Iya. Sampai detik ini. Iya, benar sekali. Apalagi jadi atlet pasti. Iya, benar. Semua itu karena orang tua. Bener. Respect dulu. Kalau Dara gimana? Bingung. Iyalah ya. Ambivert sama introvert bingung semua gimana nih? Apakah terjadi di dunia ini? Mungkin yang COC itu yang ikut COC. Xaviera. Clash of Clans. Iya. Clash of Clans. Ya itu kan pada pinter-pinter. Oh, Clash of Aja. Clash of Champion. Clash of Wih, COC game. Udah kira game. COC. Clash of Champion. Itu apaan? Ruang guru. Oh, itu ruang guru. Itu apaan sih? Oh, belum nonton. Ya, ini ada mahasiswa berprestasi. Iya, yang IPK-nya tuh 5 dari 5. 5 dari 5. Iya. Emang Pak berapa sih? 4? Enggak, dia dari NUS. Yang buat gua. National University Singapore. Oh, dan ini apa? New York City apa gitu? NUS.
Siapa? Aku nggak tahu soalnya. Sandiaga Uno. Sandi siapa? Nggak tahu dong. Nggak tahu nama panjangnya. Sandi aja. Sandi, Excel, terus Safira, EXO mah kakak kelas. Shakira. EXO iya, EXO musisi. Oke, tadi lanjut lagi ada Sandi, ada Babang Sandi, ada EXO, ada siapa lagi? Safira. Oh Safira, oh yang diundang Raditya Dika. Iya. Oh, dia tuh di sekolah dulu sih, di Korea apa di mana? Di case Korea. Oh, yang berapa? Sekolahnya 12 jam. 18 tuh. 18 sih. Korea 18. 18 jam. Ya enggak sih. Orang Nggak tahu aku lupa. Oh, enggak tahu. Enggak ada. Aku nonton tapi lupa. CMIIW. kalau kita nge-game-nya kapan, Bro? 18 jam. Padahal sehari cuma 24 jam, berarti 6 jamnya tidur tuh. Enggak sih. Paling 3 jam. Kenapa Anda yang jadi tahu? Ya, iya. Kan ada di Indonesia. Logika aja. Coba nanti dicek ya. Ini teman-teman bisa koreksi di komen. Berapa jam sih? Gak mungkin dia kayaknya 18 jam. Gila orang sekolah 18 jam. 12 jam. Wow. Bisa Indonesia 14 jam ngopo kuwi wah. Wes Arjen iki, pripun iki? Parah banget. Apa sih? Next. Kayak gitu. Jadi kenapa kamu mengidolakan mereka? Karena IPK-nya tinggi. Ya karena pintar aja. Bukan karena IPK-nya tinggi. Stephen Hawking pintar. Aku nggak kenal. Wah, Iya, maksudku di antara kita juga tidak ada yang kenal. Maksudnya Stephen Hawking nggak tahu Stephen Hawking. masa Jadi itu ahli astronomi, ahli fisika, dia tahu. orang tercerdas. Masa mau kan cosplay ya? Iya. Aduh. Jadi dia tuh ilmuwan yang kena yang sarafnya ya beliau Iya, kena. iya. Albert Einstein juga pintar. Kenapa kamu nggak mengidolakan orang lain ini? Aduh nggak bisa jawab. Oppenheimer. Nggak kenal. Iya, nggak ada yang kenal, udah meninggal. Kenal lagi gimana? Maksudnya kenapa kamu nggak mengidolakan orang-orang itu? Karena kamu nggak tahu. Iya nggak tahu. Oke. Jadi Sama kamu mungkin mau di Ayunda. mau di Indo tuh Penyanyi. iya tahu nggak? Dia tuh apa? Nggak karena ada prestasinya yang lain. Feminis apa ya? Dia istrinya orang Korea. Dia tuh apa? Sumpah. Oh. Iya kan keren banget. Oh, baru tahu aku. Wow. Pokoknya nyebelin tau gak? Besok dia jadi host podcast sendiri. Pokoknya lucu. Ya. Oke, jadi Yuk. tadi Akbar bilang bapak dan ibunya. Ya. Kamu juga tadi udah bilang kalau misalnya Clash of Champion. Champions, Clash of Clans bro. Aku itu. Nonton Kak, nonton. Nanti nonton Kak. Nonton di YouTube. Aku tuh setahu yang guru cuma Iqbal doang. Iya. Iqbal. Satunya siapa ya? Iqbal Ramadan. Oh, Iqbal. Ramadan apa Ramadan sih? Ramadan. Sama aja. Setahu aku cuma itu doang. Oke, terima kasih mungkin buat jawabannya hari ini. Terima kasih juga buat waktunya kita bisa ngobrol bareng di podcast SNS episode ke-9 kali ini. Semangat aja buat kalian. Perjalanan kalian masih jauh, 3 tahun. Dan mungkin ini adalah satu hal yang paling sering dikatakan sama orang, cuma mengatakan ini lagi. Selamat menikmati masa-masa terindah kalian. Masih. Oke, terima kasih Akbar, terima kasih juga buat Dara, Iya. terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kita tutup aja podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember the day, it's Saturday. Dadah.